Tabib Asai sudah lebih 10 tahun menjadi tabib istana. Cara pengobatannya dengan ramuan obat yang sederhana telah berulang kali menyembuhkan penyakit keluarga istana. Itu sebabnya berita hilangnya Tabib Asai dari rumahnya membuat seisi istana cemas. Pati Rangga segera dititahkan Baginda Raja untuk mencari kemana hilangnya Tabib Asai. Begitu mendapat kepercayaan itu segera saja Pati Rangga menuju rumah Tabib Asai. Ditemuinya Radev di dalam rumah itu. Pati Rangga mengenal Radev sebagai asisten Tabib Asai. Ceritakan padaku, kapan terakhir kamu melihat Tabib Asai? Tanya Pati Rangga menyelidik. Kemarin siang Tabib Asai memberitahu saya hendak mencari beberapa daun untuk ramuan obat. Tabib Asai pergi ke selatan menuju Danau Perak. Ada beberapa daun yang hanya dapat ditemukan di sana, tutur Radev yang masih belia. Pati Rangga memutuskan untuk menelusuri jejak hilangnya Tabib Asai. Dengan menunggang kuda ia segera menuju ke selatan. Setiap tiba di satu kampung Pati Rangga berhenti sebentar menanyakan perihal Tabib Asai. Ya, kami pernah melihatnya kemarin. Ia menunggang kuda menuju selatan, kata penduduk kampung pertama yang Pati Rangga tanyai. Jawaban serupa juga diberikan penduduk pada beberapa kampung berikutnya. Sampai kampung kelima, para penduduknya memberi jawaban yang berbeda. Tidak. Kami tidak melihat Tabib Asai melewati kampung kami. Biasanya Tabib Asai berhenti dulu di kampung ini bila hendak menuju Danau Perak karena inilah kampung terakhir menuju Danau Perak, kata kepala kampung. Pati Rangga mengerutkan keningnya sebentar. Berarti Tabib Asai hilang antara kampung keempat dan kelima. Memang ada hutan kecil yang memisahkan dua kampung itu. Pati Rangga memutuskan untuk kembali ke hutan kecil itu. Ia tidak menolak ketika kepala kampung kelima menawarkan seorang penduduk yang mahir melacak jejak untuk menemaninya. Setibanya di hutan kecil dari kejauhan Pati Rangga melihat kuda putih milik Tabib Asai. Bersama Ranjit yang menemaninya, Pati Rangga menghampiri kuda putih itu. Sementara Ranjit mengamati jejak yang tertinggal di tanah. Pati Rangga, menurut saya Tabib Asai telah diculik oleh penduduk kampung Kaki Besar, kata Ranjit kemudian. Kampung Kaki Besar, aku baru mendengarnya. Petik 2. Di sebelah timur hutan ini ada lembah yang dihuni satu suku yang memiliki telapak kaki besar. Mereka memegang teguh aturan nenek moyang mereka untuk tidak memakai alas kaki kemanapun mereka pergi. Jelas Ranjit. Kalau begitu mari kita ke sana, ajak Pati Rangga. Letak perkampungan yang mereka tuju sebenarnya tidak jauh. Tapi karena jalan menuju kampung itu sangat curam dan licin, terpaksa mereka turun dari kuda dan berjalan kaki. Saat melewati jalan setapak tiba-tiba telinga Pati Rangga menangkap suara yang amat dikenalnya. Suara siulan yang biasa dilakukan Tabib Asai saat mencari dedaunan untuk ramuan obat. Suara itu datangnya dari sebelah sana. Ranjit memberi petunjuk ke samping kiri jalan setapak. Buru-buru Pati Rangga menerobos semak-semak. Dari sela dedaunan yang lebar, Pati Rangga melihat Tabib Asai tengah sibuk mengumpulkan dedaunan. Namun di belakangnya dua orang berwajah seram terus menguntit sambil memegang tombak tajam. Dugaan Pati Rangga bahwa Tabib Asai diculik semakin kuat. Ia segera berbisik pada Ranjit. Tak berapa lama kemudian keduanya bergerak pelan mendekat dari belakang Tabib Asai. Dengan sekali loncatan keduanya berhasil melumpuhkan dua orang di belakang Tabib Asai. Pati Rangga, biarkan mereka, teriak Tabib Asai yang menyaksikan kegaduhan kecil itu. Bukankah mereka yang menculik Anda, Tabib Asai? Tanya Pati Rangga heran. Mulanya memang begitu. Jelas Tabib Asai. Mereka berdua mencegatku dalam perjalanan ke Danau Perak. Lantas mereka membawaku secara paksa ke kampung mereka. Kupikir tadinya mereka bermaksud menyanderaku dan minta tebusan kepada istana. Tapi rupanya mereka menculikku karena butuh pertolonganku. Di kampung mereka berjangkit penyakit yang disebabkan oleh sejenis cacing tanah. Petik 2. Pati Rangga manggut-manggut. Ia akhirnya melepaskan dua orang yang dicekalnya. Bukankah setiap kampung sudah punya seorang tabib?
Patih Rangga mengingatkan. Tabib mereka sudah meninggal sebulan lalu dan belum ada yang menggantinya. Petik 2. Tapi Anda tidak bisa terlalu lama di sini karena istana membutuhkan Anda. Tabib Ahsai. Petik 2. Saya mengerti. Jika tidak keberatan, sebaiknya Patih Rangga kembali ke istana lebih dulu. Beritahukan perihal saya kepada Baginda Raja. Mintakan beberapa orang untuk membantu saya di sini dan tunjuk pula seorang tabib untuk ditempatkan di kampung mereka. Satu lagi yang penting, agar Baginda Raja membuat perintah kepada penduduk kampung mereka agar mau menggunakan alas kaki. Tanpa titah Baginda, mereka tidak mau melanggar aturan nenek moyang mereka. Petik 2. Patih Rangga setuju dengan usul Tabib Ahsai. Ia segera meninggalkan Tabib Ahsai yang ternyata sedang mencari daun untuk ramuan obatnya. Sedangkan dua orang yang mengawalnya itu sengaja diperintahkan untuk menjaga Tabib Ahsai dari serangan binatang liar. Sementara Ranjit diminta untuk turut menemani Tabib Ahsai. Ketika Patih Rangga menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja, terlihat wajah Baginda sangat sedih. Ia menyesali dirinya yang tidak memperhatikan kesehatan rakyatnya hingga ia tak tahu ada seorang tabib yang ditempatkan di satu kampung telah meninggal. Padahal kampung itu sangat memerlukan pertolongan kesehatan. Esok paginya satu rombongan dari istana diutus menuju kampung Kaki Besar. Mereka membawa beberapa tenaga tabib dan obat-obatan. Selain itu Patih Rangga membawa surat perintah agar penduduk kampung Kaki Besar mau menggunakan alas kaki. Baginda juga memberi bantuan ratusan pasang alas kaki bagi penduduk kampung Kaki Besar agar mereka segera melakukan keputusan Baginda. Sumber penyakit mereka disebabkan oleh cacing tanah dan itu hanya dapat dicegah dengan memakai alas kaki. Tutur Patih Rangga kepada kepala kampung Kaki Besar. Setelah kepala kampung memakai alas kaki, para penduduk pun mau memakainya. Hanya saja karena sebelumnya mereka tidak biasa menggunakan alas kaki. Ukuran telapak kaki mereka memang besar-besar. Barangkali setelah bertahun-tahun nanti, penduduk di sana telapak kakinya akan berubah tak sebesar sekarang. Mungkin nama kampung mereka pun akan berubah. Apa ya kira-kira namanya?